Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Terpuji Tuhan yang memberikan kita kehidupan dan kesehatan di hari ini. Dan untuk memulai kehidupan kita pada hari ini, mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari pujian kita yang terutama di dalam hidup ini. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan yang terutama di dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan memberikan kami kehidupan. Dan kami mau bersama merenungkan firman-Mu. Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk memahami akan sabda Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita, ayat renungan harian kita dari Yakobus 1 ayat yang kedua sampai yang ketiga. Mari kita membacanya bersama. Sedemikian firman Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Sedemikian firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan kita di dunia ini akan menghadapi berbagai pergumulan hidup, pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui kitab Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat yang ketiga pada hari ini bagi kita, saudaraku, berbagai pencobaan yang disampaikan kepada kita yang kerap sekali banyak datang dalam kehidupan kita, boleh saja dalam bentuk pergumulan dalam hal ekonomi, pekerjaan, apakah kesehatan, di tengah keluarga, apakah dalam hal studi, ataukah dalam hal teman hidup, dalam pergaulan, dalam pelayanan, dan masih banyak lagi. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita menghadapi berbagai pencobaan ini, bagaimana respon yang kita akan lakukan? Ada berbagai respon yang dapat dilakukan oleh masing-masing orang. Ada yang berespon ketika menghadapi pencobaan, kesukaran, pergumulan dalam hidupnya. Ada yang berespon dengan amarah, bersungut-sungut, ya, atau menjauh dari Tuhan. Ada juga yang meresponinya, menghadapinya, diam saja dan berusaha untuk bertahan. Dan ada juga respon yang menghadapinya dengan bersukacita, dengan memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan tetap hidup dalam kemuliaan Tuhan. Sama seperti yang dihadapi oleh Paulus dan Silas ketika mereka dipenjarakan. Mereka bersyukur, memuji Tuhan, dan berdoa, bernyanyi, dan mereka merasakan bagaimana pertolongan Tuhan yang membawa mereka lepas dari penjara ketika mereka dipenjarakan. Atau juga Habakuk yang di dalam kesukarannya, meskipun tanaman dari ladangnya tidak menghasilkan dan ternaknya juga tidak menghasilkan, tetapi dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Saudaraku,
Sikap yang seperti ini, bersukacita, bertahan dan tetap bersukacita memuji Tuhan, itulah yang dimaksudkan dengan ketekunan yang disampaikan dalam ayat yang ketiga, bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketekunan ini memampukan kita untuk tetap bertahan sampai akhir, bertahan dalam iman kepada Tuhan ketika menghadapi berbagai pencobaan. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Karena itu, kita akan tetap bersukacita ketika menghadapi berbagai pencobaan, pergumulan hidup yang kita hadapi. Kita dimampukan bersyukur dan bertahan sampai akhir hidup kita oleh karena pertolongan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian kita dikatakan sebagai orang-orang seperti yang disampaikan dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai yang ketiga, bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Ketika kita dimampukan menghadapi berbagai pencobaan, ujian yang kita jalani, kita akan naik kelas. Ya, di dalam iman percaya kepada Tuhan. Artinya kita dikuatkan, dimampukan ketika menghadapi berbagai pergumulan yang lainnya, pencobaan yang lainnya. Kita semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Karena itu, mari tetap bersyukur, tetap bersukacita, tetap bertahan dalam iman kepada Tuhan ketika menghadapi berbagai pencobaan. Berbahagialah di tengah pencobaan. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, Pelangi Kasih-Nya. Mari kita naikkan pujian kita, Pelangi Kasih-Nya. Saudara-saudariku, kita percaya bahwa ketika kita menghadapi pencobaan, Tuhan menolong kita, menguatkan, meneguhkan kita dalam menghadapinya. Apa yang kau alami kini? Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Pada yang minta roti, cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan yang sedang merendam suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di tengah berbagai pergumulan hidup, pencobaan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, kami dikuatkan, dimampukan menghadapinya. Ajar kami juga untuk mampu bersyukur di dalam Tuhan, di tengah pergumulan hidup kami. Ajar kami tetap memuliakan Tuhan, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Dengan demikian, kami dikuatkan oleh Tuhan, mampu bertahan menghadapi berbagai pencobaan, pergumulan hidup dengan tekun di dalam Tuhan. Kami percaya Roh Kudus menolong kami. Terima kasih Tuhan, apapun pergumulan-pergumulan yang sedang kami hadapi pada saat ini,
Tuhan, kuatkan kami di dalam Tuhan. Kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kami, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mampukan kami tetap bertahan kuat di dalam Tuhan. Terkhusus bagi saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, apakah dirawat di rumah sakit atau di rumah, isolasi di rumah sakit ataupun di rumah. Kami percaya Tuhan menolong setiap kami. Khususnya kami mendoakan yang kami kasih anak kami Aldentara, Tuhan berkati pulih sempurna kesehatannya di dalam Tuhan. Demikian juga ya Tuhan pada hari ini yang kami kasihi Nora, diaken kami, Nora Nandevini akan menjalani operasi kandungan di Rumah Sakit Persahabatan. Tuhan berkati urapi setiap tim medis sehingga proses operasinya berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dan Nora Nandepini juga semakin pulih di dalam Tuhan. Kami memohon pemulihan kesehatan bagi Bapak Brilio, bagi iting kami Nande Heri Tarigan, kakak kami Nora Supiati Berubangun, demikian juga kakak kami Nande Angel, kakak yang kami kasih Nande Gide, orang tua kami Tigan Anta, saudara-saudari kami semuanya ya Tuhan, pulihkanlah kesehatannya dalam kuasa Tuhan. Demikian juga anak-anak kami untuk pendidikan, untuk pekerjaan mereka juga. Kami percaya Tuhan yang menolong setiap anak kami punya masa depan yang baik di dalam Tuhan. Terkhusus kami mendoakan anak kami Ayon Purba agar kami bersyukur dalam pertolongan Tuhan. Dia boleh tetap menjalani tes demi tes untuk pendidikan yang akan dia jalani. Dan kami percaya untuk semua yang masih harus dia jalani ya Tuhan, tes demi tes yang harus dia jalani untuk boleh memasuki pendidikan polisi, itu boleh dia jalani dengan baik dalam kuasa Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan dan tetap rendah hati di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati upaya pemerintah kami dalam menangani COVID yang sedang melakukan vaksin COVID di berbagai daerah sehingga hal itu dapat berjalan dengan lancar. Kami semua sehat, damai, sejahtera dalam Tuhan. Berkati semua jemaat Sitelusada, jemaat Tuhan dimanapun berada, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan berkati usaha pekerjaan dan kesehatannya dan tetap mampu bertahan, bersuka cita, berbahagia dalam menghadapi berbagai-bagai pencobaan hanya di dalam Tuhan. Kami menjalani hidup kami setiap hari Tuhan. Kami percaya Tuhan menuntun kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, kita tetap menjalani kehidupan kita dengan mengandalkan Tuhan. Kita percaya dalam setiap langkah pekerjaan yang kita jalani, kita percaya Tuhan menuntun kita mampu tetap berbahagia di tengah berbagai pergumulan pencobaan yang kita hadapi. Ketika kita beraktivitas hari ini, mari kita keluar dari rumah pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap berdoa, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.